di tempat, dan kami mohon dengan segala hormat Bapak Profesor Dr. Suyudi untuk bersama-sama dengan para pendiri dan pimpinan Fakultas Fisip UI berfoto bersama. Bapak Rektor. Hadir. Dan foto yang terakhir yaitu para pimpinan fakultas dan mantan pimpinan fakultas. Yang pertama, Profesor Dr. Yohanes Sudarsono, kemudian Dr. Andes Dwi Susanto MA, kami waktu maju, Ilmu Politik Universitas Indonesia. Kepada Bapak Dr. Andes Pratomo Karlang, kami silakan. Barangkali dapat menambahkan bahwa pada masa pendirian FIS memang suhu di luar memang sudah sangat hangat, dan ini juga tercermin di dalam kampus. Nah, selain dari itu memang banyak mahasiswa yang tidak disiplin, dan ya seperti tadi dikatakan oleh Pak Selo, ada dor-doran atau perkelahian. Jadi boleh dikatakan bahwa setiap pembantu dekan 3 yang mengurus mahasiswa itu mempunyai tugas yang sangat berat. Oleh karena selalu ada saja masalah mahasiswa. Itu masih dalam masa Pak Selo. Dalam masa saya menjadi dekan itu sudah mulai bereda sedikit, tetapi toh masih banyak juga masalah yang timbul. Antara lain karena persis saya menjadi dekan itu terjadi malari, di mana banyak mahasiswa kita menjadi terlibat, misalnya menjadi kurir dan sebagainya. Memang bukan pemikir, tetapi mereka itu banyak melakukan pekerjaan yang kecil-kecil yang memang dia perlukan pada masa itu. Jadi saya juga masih ingat ini, saya kira sebelum saya menjadi dekan, kalau saya memberi kuliah itu masa apa ya, masa 66. Jadi kalau saya memberi kuliah Senin jam pertama itu saya kadang-kadang tidak tahu apakah mahasiswa akan masuk atau tidak, sebab mungkin ada acara di luar kampus, di jalanan, atau kalau seandainya mereka sudah masuk, bisa saja seorang anggota senat mahasiswa masuk minta diizinkan supaya mahasiswa ke jalanan. Jadi pada masa itu memang banyak masalah yang menyangkut kemahasiswaan. Nah, saya kira sekarang hal ini sudah berubah sama sekali, dan saya kira sekarang pengembangan ilmu itu dapat lebih dikembangkan di dalam masa yang terakhir ini. Dan ini saya kira merupakan satu hal yang sangat baik, dan terutama satu hal yang saya sendiri tidak menyadari tadinya adalah bahwa staf pengajar kita
yang sudah mendapat gelar magister ke atas itu di seluruh UI kita nomor 2. Memang saya ingat mulai dari Pak Selo menjadi dekan dan saya meneruskan dan dekan-dekan selanjutnya juga, kita sangat menekankan perlunya mencari beasiswa untuk mahasiswa, untuk staf pengajar yang menjadi asisten. Kebanyakan masih mahasiswa pada saat itu. Dan lama-kelamaan memang kita berhasil dengan, saya kira ini hasil daripada pengkaderan yang telah dirintis oleh Pak Selo. Dan saya dalam hal ini sangat bangga bahwa kita nomor 2 di seluruh UI. Saya tadinya tidak tahu. Nah, satu hal lain yang saya bangga adalah bahwa kita rupanya juga sudah main peranan di luar kampus. Kalau kita melihat di surat kabar, sering staf pengajar kita diminta pendapat mengenai sesuatu hal atau diikut sertakan di dalam banyak kegiatan lokal dan nasional. Misalnya saya baru-baru ini menjadi anggota delegasi Indonesia pada workshop United Nations Workshop on Human Rights. Jadi di situ kita melihat bahwa keahlian kita juga telah diakui dari seluruh FISIP ini, saya kira. Dan kalau saya lihat juga Pak Yuwono Sudarsono selalu diminta untuk memberi ceramah atau diminta pendapat di TV. Itu saya kira menunjukkan bahwa FISIP sekarang sudah mempunyai nama yang harum. Kalau dulu saya masih ingat itu FIS selalu dianggap sebagai keranjang sampah. Nah, itu sekarang sudah jauh dari hal itu, dan kita saya kira sudah mendapat tempat di dalam masyarakat kita. Jadi untuk itu saya sangat berterima kasih bahwa telah bisa terjadi begini. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia sejak semula bertekad untuk memperbaiki kondisi hidup masyarakat dan kondisi hidup kenegaraan Indonesia, sosial dan politik. Karena itu sekalian disiplin ilmu yang ada di dalamnya, kami harapkan dapat menyumbangkan pemikiran untuk memikirkan bagaimana masyarakat kita di masa depan, dan pada tingkat kenegaraan bagaimana sistem politik dan kenegaraan kita di masa depan. Saya kira dengan kepedulian sosial yang tinggi, dengan komitmen pada demokrasi, kita harapkan tahun 2000 ke atas kita akan lebih bertahan. Saya ini seorang yang dahulu tahun 60 menjadi salah satu orang yang dipercayakan mendirikan Fakultas Ilmu Sosial bersama-sama dengan beberapa orang kawan lainnya. Jadi saya tidak sendirian. Tapi mengapa saya dianggap sebagai salah seorang yang berperan untuk mendirikan fakultas ini? Oleh karena tahun 59 saya sebagai seorang Indonesia yang pertama yang pulang dari luar negeri membawa gelar doktor di bidang sosiologi. Lain daripada itu, sebelum saya ada di Jakarta, saya di Yogyakarta selama revolusi nasional membantu untuk mendirikan Akademi Ilmu Politik yang kemudian masuk di dalam Universitas Gajah Mada dan selanjutnya menjadi inti daripada Fakultas Sosial Politik di Gajah Mada. Nah, setelah saya pulang dari Amerika dan kembali ke Jakarta, saya diparter oleh Universitas Indonesia supaya mendirikan suatu fakultas buat ilmu sosial. Pada waktu itu, saya bekerja sama dengan beberapa orang yang sudah mempunyai gelar di dalam bidang ilmu sosial, seperti misalnya Bu Miriam Diarjo, Master of Arts dalam bidang ilmu politik, Ibu
tapi Mas Ikromi yang pulang dari Amerika di bidang antropologi. Juga ada seorang doktor antropologi yang pulang dari Amerika setahun sebelum saya, Profesor Kuncaraningrat. Jadi dia sudah mengurus jurusan antropologi di Fakultas Sastra, sehingga saya dengan kawan-kawan itu memutuskan untuk mendirikan suatu fakultas baru yang pada waktu itu ditempatkan di bawah naungan Fakultas Hukum. Oleh karena belum bisa berdiri sendiri, kurang tenaga yang terdidik, kurang tenaga yang menjalankan administrasi, dan masih mencari mahasiswa-mahasiswa yang mau masuk di bidang ilmu sosial, kita untuk sementara masuk di dalam Fakultas Hukum. Nah, di Fakultas Hukum kita mengembangkan ilmu sosial itu sebagai ilmu pengetahuan kemasyarakatan, IPK. Itu dikembangkan sampai tahun 68, kemudian 68 kita sudah cukup kuat untuk memisahkan diri dari Fakultas Hukum dan menjadi fakultas tersendiri, Fakultas IPK, Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan. Tetapi pada waktu itu 65 banyak urusan politik yang menentang PKI. Fakultas IPK itu sering dikeliru dinamakan Fakultas PKI, karena itu lantas diubah namanya menjadi Fakultas Ilmu Sosial. Kita waktu itu mendapat tempat di kampus Salemba, tapi kemudian dipindahkan ke kampus Rawamangun sebagai fakultas pertama yang di Rawamangun. Dari Rawamangun kemudian pindah ikut fakultas-fakultas lainnya dari UI di Depok di sini. Itulah riwayat secara pendek. Saya menjalankan tugas sebagai ketua panitia persiapan fakultas IPK, kemudian diangkat menjadi dekan yang pertama. Sebagai dekan yang pertama, sebenarnya pekerjaan saya baru mengurus organisasi, mengurus mahasiswa, mencari dosen dan segala macam dari organisasi. Selanjutnya setelah saya sudah selesai pendidikan, diikuti dekan-dekan lainnya sampai sekarang ini, mereka itulah yang mengembangkan ilmu sosial sesungguhnya. Mereka mengembangkan sehingga sekarang fakultas ilmu sosial yang namanya sekarang fakultas ilmu sosial yang sebagai jurusan yang masing-masing jurusan itu sudah berkembang dan dapat pengakuan universitas lain atau juga oleh masyarakat. Lain daripada itu, maka fakultas ilmu sosial ilmu politik ini pada tahun 60-an menjadi contoh untuk didirikannya fakultas ilmu sosial di Universitas Negara Jakarta. Kecuali di Gajah Mada, karena Gajah Mada lebih dahulu mendirikannya. Nah, sekarang yang perlu dilakukan dalam fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ini, pertama-tama untuk mengembangkan ilmu sosial yang berlandaskan atau berakar pada masyarakat Indonesia sendiri. Karena sampai sekarang ilmu pengetahuan yang kita pakai itu pada pokoknya kita pinjam dari ilmu pengetahuan di masyarakat. Ilmu sosial yang tumbuhnya di Eropa atau yang tumbuh selanjutnya di Amerika. Ya tentunya berbeda dengan masyarakat Indonesia. Ini yang pertama, mengembangkanlah ilmu sosial yang berakar pada masyarakat Indonesia sendiri. Yang kedua, ilmu itu sekarang tidak banyak berguna kalau tidak bisa diterapkan untuk kepentingan rakyat pada umumnya. Nah, ini perlu diadakan suatu usaha supaya ilmu pengetahuan sosial itu bisa diterapkan untuk membantu di dalam pembangunan nasional atau pembangunan daerah. Nah, ini usaha yang
perlu dirintis dan usaha yang perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau itu tidak berhasil, maka sumbangan dari ekonomi sosial pada ekonomi nasional itu kurang